saya coba berkirim pesan lewat Instagram ke Sony, Virus dan Fas. Ya biasa ucapan Idul Fitri, permintaan maaf, terus juga permohonan untuk bisa menyambung silaturahmi dengan baik sudah. Itu aja. Ketemu nggak tapi respon? Kalau DM sih gini ya, kalau DM sih banyak banget, mungkin numpuk ya, DM tuh numpuk. Ya mungkin suatu hari nanti mereka akan menjawab Suatu hari ya, entah kapan ya. Ya kalau saya sih nggak harus buru-buru gitu kan, karena ya saya menyadari kemarin kesalahan saya seperti apa. Yang penting ada niatan dari saya dan mudah-mudahan mereka menyambut niat baik saya, bisa bersilaturahmi dengan baik dan memulai hubungan saya dengan Fas dengan baik juga. Kak kemarin Belum dibalas ya. Kak kemarin juga terakhir ketemu kan pada udah lama sih, terakhir itu 2015 di acara. Fas kan juga sempat bilang nih Kak mau melupakan masa lalu gitu, nggak mau inget-inget mamanya sedih, yang membuat mamanya sedih kemarin. Istilahnya kan salah satu yang membuat mamanya sedih kemarin kan juga ya kejadian sama kamu kemarin. Itu gimana tuh Kak respon kamu sebagai ayah sendiri? Ya kita emang harus melupakan masa lalu yang kemarin, dan tujuan saya juga kita harus melupakan masa lalu yang kemarin. Saya juga meminta maaf terhadap mereka atas kesalahan yang saya telah perbuat. Marilah kita memulai lembaran baru dengan bersilaturahmi dengan baik, itu syarat. Karena kalau kita terus tidak melupakan atau tidak bisa move on, ya nggak akan kelar-kelar gitu. Saya pun tidak akan bisa ketemu. Yang kemarin sama psikolog itu Lita Gading gitu yang sempat ramai juga, itu tanggapan kamu gimana Kak? Yang mengenai yang kemarin kan dia sempat ikut-ikutan nih Lita Gading yang bilang nggak boleh begitu Faas, gimana pun itu orang tua kamu, pokoknya dia sempat ikutan ngomong lah si psikolog ini, sempat ramai juga di Lambe Turah. Oh, saya sih nggak ngikutin yang itu ya, tapi ya yang saya ngikutin tentang perjodohan itu. Iya. Kalau saya sih balik lagi ke statement saya awal. Saya akan mendukung apapun kegiatan Fas selama itu positif buat dia dan selama itu bisa dinikmati sama dia dan tidak dipaksakan. Jadi untuk masalah perjodohan juga untuk saat ini sih terlalu dini untuk membicarakan itu. Jadi saya silahkan lah, kalau Fas pingin jadi pilot, pingin jadi YouTuber, pingin jadi tentara, pingin jadi polisi, ataupun ingin mengikuti jejak kakeknya penyanyi ataupun jejak saya sebagai pemain sinetron, ya saya silahkan aja terbuka. Yang penting anaknya nyaman, anaknya senang, dan selama itu positif ya boleh. Jadi saya nggak harus kemana. Karena saya pun sama orang tua dibebasin gitu. Kamu mau cita-cita kamu mau jadi apa, selama itu baik ya silahkan. Kalau bicara dulu kan terlalu dini ya, anaknya kecil ya. Masih umur 10 tahun ya kan. Tapi nggak gini, ketika lu genitnya kayak lu gal. Bukan gua, tapi gua bilang ke media genitnya kayak gua, itu kayak teman-teman gua, kan nggak mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri, orang lain yang menilai gitu. Kayak lu gitu. Karena kan sahabat saya banyak yang ngamatin saya kalau misalnya berbicara dengan perempuan pada saat itu seperti itu. Jadi itu menyampaikan teman-teman saya ngomong seperti itu, gue sampein. Jadi bukan saya bilang Fas jangan terlalu genit, saya tidak pernah melarang kok sama Fas selama itu baik, dan saya yakin Fas juga agamanya bagus, dia pasti dong bisa memilih mana yang baik, mana yang jelek buat dia. tapi bangga nggak sih artinya di lihat perkembangan Fas yang sangat luar biasa dan banyak akhirnya nggak cuma netizen, bahkan public figure juga mengagumi sosok Fas dengan yang pinter agamanya, baca Qurannya segala macam. Lo sendiri merasa akhirnya ada rasa penyesalan nggak sih, kenapa bukan harus gua di tangan gua yang akhirnya gua yang ngurusin, mengarahkan sampai bisa jadi seperti ini gitu. Kalau justru Kepala Sony yang berhasil bisa membuat Fas seperti sekarang ini. Iya, kalau pertama sih saya berterima kasih sama Sony ya, yang sudah mendidik Fas, sudah mengajari Fas, terus juga Virus juga sudah mendidik dan mengajari Fas. Mungkin keluarga besarnya juga seperti itu. Ya terbukti dengan Fas baik agamanya, berarti didikannya bagus. Terus juga kalau saya sih merasa rugi juga di masa kemasan seorang anak. Kemasan seorang anak tuh biasa sampai kelas 6 SD.
disitulah komunikasi seorang anak dengan orang tua itu intens banget kan, karena udah SMP, SMA udah lewat deh, SMP dengan sibuk dengan temennya, SMA dengan tugasnya, apalagi kuliah, mungkin anak itu nggak akan pulang. Nah yang saya sesalin di saat kemasan itu saya tidak hadir, tapi kan saya tidak bisa menyesal terlalu dalam juga, karena itu kan perbuatan saya gitu kan, karena pada saat itu kita bercerai kan, tidak mungkin saya juga tiap hari di sana. Nah sekarang kan ada Sony kan, nah Sony kan tiap hari mengajari Fas dengan baik, ya saya berterima kasih, tapi kan saya pun ada hal yang akan saya perjuangkan buat Fas, mungkin caranya lain dengan Sony ataupun Virus. Saya juga tidak bisa menduplikasi didikan mereka, karena kan Fas ada di sana, tiap hari di sana pasti mereka yang mengajari dan mendidik. Kalau saya kan sampai saat ini belum ketemu, tapi ada hal yang akan saya ajarkan terhadap Fas dari apa yang saya berikan nanti. Kak, upaya kamu sendiri untuk ketemu Fas sampai sekarang gimana? Kak? Mungkin ke rumahnya Kak Virus gitu atau? Belum sih, karena saya ingin mencoba untuk bersilaturahmi dengan baik dulu, komunikasi intinya yang baik, ya kan? Istilahnya ada istilahnya kita janjian dulu lah, karena yang pertama kan saya tahu komplek Fas itu komplek yang bagus, tidak bisa sembarangan orang masuk, gitu. Apalagi kan kalau tidak ada komunikasi dengan yang punya rumah, gitu kan. Jadi itu dulu tuh yang diperbaiki. Nah setelah itu baru kita ketemuan dengan Sony dan dengan Virus. Saya lihat, karena kan saya lihat di pemberitaan kemarin kan sudah terjawab sudah tuh keinginan Fas kemarin kan. Oh mungkin harus dari pendekatan dari mana supaya saya bisa ketemu Fas, kuncinya di siapa? Di Sony dan Virus. Mungkin dia akan memberikan saya saran, gal begini, gal begini, gal begitu. Gitu. Saya bisa ketemu Fas, kuncinya di siapa? Di Sony dan Virus. Mungkin dia akan memberikan saya saran, gal begini, gal begini, gal begitu. Gitu loh. Nah nanti biar ketemu Fasnya enak. Jadi saya juga nggak mau pas begitu ketemu Fas, Fasnya kaget atau Fasnya nggak mau ketemu. Itu kan lebih menyakitkan buat dia. Makanya dari sekarang saya stop membicarakan bagaimana saya ingin ketemu, tapi saya akan mulai memberikan apapun yang sudah saya beli kemarin ataupun sudah saya kumpulkan terhadap Fas kemarin. Mungkin dari fisik dulu ya, mainan lah ataupun baju lah ataupun aksesoris yang sudah saya beli kemarin buat dia, ya jalur sekarang banyak kan, mau gosen lah, mau ekspedisi apa. Nah mudah-mudahan saya sih berharap dari situ, mudah-mudahan dari situ bisa terketuk hatinya Fas, bisa terketuknya hatinya Virus dan Sony tentang keseriusan saya, dan bisa berkomunikasi dengan baik dan bersilaturahmi dan melupakan semuanya. Walaupun istilahnya mereka belum bisa melupakan sepenuhnya karena kesalahan kemarin, tapi saya berharap kita bisa membangun silaturahmi yang baik. Gal, tapi saat pas kan akhir-akhir ini pas sering diundang ke beberapa podcast gitu, dan sempat akhirnya mungkin ada pertanyaan atau ya yang buat akhirnya dia nangis gitu atau bilang. Saat itu lu nonton mungkin lu pernah lihat saat pas nangis apa sih mungkin di benak lo, di perasaan lo melihat pas ya sampai nangis gitu. Lu sebagai seorang ayah melihatnya? Ya saya kecewa dengan diri gue sendiri gitu, karena perbuatan dan pada saat itu dengan kondisi yang bisa memisahkan saya dengan Virus pada saat itu. Tapi saya nggak mau berlama-lama di situ. Justru saya sekarang ingin menunjukkan kepada Fas, kepada ya terutama Fas ya, bagaimana saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ayah yang baik lagi buat Fas ya, dengan berkirim barang kesukaan Fas, terus juga menunjukkan karya-karya saya. Jadi di TV itu bukan bapak gue nih pengen ketemu mulu nih, sedih nih udah lewat itu. Tapi bagaimana saya dengan karya, misalnya mudah-mudahan sinetron saya tayang, itu bapak gua nih, bisa dilihat karyanya, ataupun performing DJ gua, ataupun sosmed gua yang sekarang gua bangun, yang sebentar lagi gua launching gitu. Ya dari situ aja. Dan di situ gua bikin sebuah segmen ya di sosmed gua itu ada anak kecil. Jadi segmen komedi yang dimana nanti yang meranin gua semua, konsepnya dari gua semua, cuma di situ ada satu tokoh anak kecil untuk mengobati kerinduan gua gitu. Jadi lucu-lucuan dengan anak kecil. Gua juga yang jadi anak kecilnya itu. Gitu aja sih.